Halo, selamat berjumpa lagi kawan-kawan semuanya. Para pembelajar metodologi penelitian, para pembelajar pengembangan sintesis konsep novelty dalam riset kita. Sebelum kita melihat lebih mendalam bagaimana caranya kita mengembangkan pikiran-pikiran baru atau mengembangkan novelty dalam riset kita, saya ingin sedikit berbagi cerita bagaimana proses kita mengembangkan pikiran-pikiran strategi kita atau pikiran-pikiran kritikal kita dalam penelitian. Hal yang sangat penting untuk kita pikirkan adalah setiap kali kita memikirkan sebuah konsep baru, maka tentu saja kita harus bertanya, dalam ranah teori apakah konsep ini mau saya hasilkan, mau saya munculkan? Dengan kata lain, dengan basis teori apakah konsep ini ingin saya tunjukkan? Oleh karena itu sangat penting kita memiliki atau kita menggunakan teori atau pikiran-pikiran konseptual yang kuat dari para ilmuwan untuk memberikan justifikasi yang baik kepada pikiran kita. Begitulah kawan-kawan semuanya, saya ingin mengatakan bahwa setiap kali kita mengembangkan pikiran-pikiran baru, kita mau mengajukan sebuah novelty, selalu dasarnya adalah saya mengembangkan ini dalam ranah teori apa. Tujuan memberi teori adalah mendapatkan justifikasi teoretikal yang kuat dalam logika berpikir teori tertentu. Hal ini penting. Mengapa? Konsep baru tentu muncul karena saya ada tujuan. Saya ingin menjelaskan sesuatu, mengajukan sesuatu sebagai solusi atas adanya sesuatu. Bila itu menjadi tujuan saya, kalau gitu sejak sangat dini, sejak sangat awal berpikirlah memilih sebuah teori tertentu, dan atas dasar teori itu kita mengeksplor pikiran-pikiran kita. Bagaimana cara bekerjanya? Cara yang mudah adalah pertama, pastikan di mana research gap kita. Setelah kita menemukan research gap, maka langkah kita yang berikutnya adalah menggunakan logika kita untuk mencari sebuah logika sebab akibat antar variabel A dan variabel lainnya. Kalau itu yang ingin kita lakukan, maka gunakan pendekatan, yaitu satu adalah logika koherensi, dengan prinsip adalah hubungan antar variabel harus merupakan hubungan dari momen-momen eksklusif. Apa maksudnya momen eksklusif? Artinya bila A mempengaruhi B, makin tinggi A, maka sangat boleh jadi nanti B akan makin tinggi. Tetapi B tidak boleh menjadi bagian dari A. Pikiran seperti itu kita sebut dengan momen eksklusif. Itu yang pertama. Jadi selalu mengujinya adalah logika sebab akibat, yang kita sebut dengan logika kausalitas, bahkan koherensi. Tapi yang kedua adalah kedua variabel yang dilogikakan kausalitas itu harus merupakan dua momen yang eksklusif. Hal ini sangat mendasar dalam atau pada saat kita mengembangkan model penelitian kita. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita memilih teori? Tentu untuk memilih teori dengan baik adalah wajib yang kita harus lakukan adalah kita memiliki pemaknaan yang baik, kita memiliki pemahaman yang baik atas makna dari sebuah teori. Ya,
Mengapa? Kalau kita tidak memahami makna teori itu, ya berarti kan repot, kita bisa salah langkah. Apa artinya memahami makna teori? Memahami makna teori artinya kita paham sebenarnya isi teori itu apa, isi teori yang mau kita jadikan dasar berpikir kita itu apa, dan lebih daripada itu, isi teori itu dapat kita interpretasikan pada tataran praktis, bahkan pada tataran konseptual yang lebih rinci. Nah, kemampuan kita menginterpretasi teori untuk mengaitkan dengan research gap yang kita buat, itu akan menentukan bisa apa tidak, mudah apa tidak, kita mengembangkan pikiran-pikiran baru berbasis pada teori. Saya rasa itu proses yang harus kita lakukan dan harusnya tidak terlalu sukar untuk kita buat. Ya. Baiklah. Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana hal-hal mudah yang harus kita pertimbangkan pada saat kita membuat sintesis. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa selalu kita harus gunakan dasar teori. Sampai di situ betul, tapi lebih daripada itu adalah masuklah dalam teori yang menjadi parent disiplinmu. Masuklah dalam bidang ilmu yang kita terbiasa atau yang kita bertahun-tahun mendalami ilmu itu. Misalnya, kalau saya adalah ilmuwan manajemen, saya sarjana magister dalam ilmu manajemen. Kalau gitu, saya lebih baik adalah masuk dalam ilmu manajemen daripada ilmu yang lain. Ya, apa maksudnya? Misalnya, kalau saya ingin mempelajari atau mengembangkan konsep mengenai bagaimana sebaiknya karyawan bekerja, saya bisa mengambil salah satu teori dalam ilmu manajemen, misalnya teori interaksi. Jadi bagaimana orang berinteraksi dalam kelompok, orang berinteraksi dalam organisasi, dan lain sebagainya. Mengapa ini mudah? Karena selalu dalam ilmu manajemen SDM, kita belajar mengenai proses interaksi. Bagaimana hubungan antar orang dan lain sebagainya yang secara agregat kita katakan itu dalam kelompok interaksi. Demikian juga misalnya saya sedang mempelajari ilmu marketing. Lebih bagus, lebih mudah, saya bekerja, saya mengambil teori, contohnya Resource Advantage Theory of Competition. Atau saya mengambil teori namanya Service Dominant Logic. Atau Consumer Culture Theory dan sejenisnya. Ya. Kalau saya belajar mengenai strategic management, saya rasa yang paling baik adalah saya ambillah teori-teori dasar dalam strategic management. Misalnya, saya menggunakan dasar berpikir dalam resource-based theory atau dynamic capability theory. Nah, hanya yang jadi masalah, kecenderungan para anak didik dan kawan-kawan dosen dan mahasiswa manajemen di Indonesia banyak kali tidak beranjak atau tidak berakar dari teori dalam ilmu manajemen, tetapi berpindah pada teori lain, misalnya teori dalam ilmu psikologi, dalam ilmu sosiologi. Ya tentu saja kita bisa membela diri bahwa oh ya bisa, ini toh penting Prof, ini kan juga penting. Iya, tetapi di mana akar kita? Di mana kemampuan kita? Apakah kita memiliki kemampuan cukup untuk mengeksplorasi teori yang lain? Kalau itu saya ragukan. Ya, mengapa? Bertahun-tahun dia belajar ilmu manajemen, lalu sekarang dia mengambil sebuah akar ilmu pada ilmu psikologi. Saya rasa asupannya kurang. Kalau toh ada asupan, asupannya adalah sangat basi. Ya, mengapa? Karena saya yakin kawan-kawan di ilmu manajemen tentu pengetahuan ilmu psikologinya kurang
dibandingkan dengan mereka yang khusus mendalami ilmu itu. Jadi bukan memperkecil ya kemampuan atau bukan mengabaikan kemampuan orang mendalami sebuah ilmu lain, tetapi sangatlah rasional. Kalau saya adalah dosen manajemen, ya tentu paling logis adalah apa? Saya mengambil teori dalam ilmu manajemen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, boleh saja saya mau memberi warna atau memberi sifat dari konsep saya yang lahir dari ilmu manajemen dengan sifat-sifat yang datang dari ilmu psikologi, sosiologi, agama, dan lain sebagainya. Oh ya tentu itu boleh saja. Maka saya mengatakan dengan berakar pada ilmu manajemen, lalu kita meribut sebuah sifat-sifat sosiologis, sifat-sifat psikologis, sifat-sifat religi, sifat-sifat spiritual dari ilmu lain, oh ya tentu sangat baik. Dengan kata lain, saya tidak memasuki konten dasar ilmu lain, ilmu orang lain, ilmu bidang lain yang relatif saya tidak tahu, atau relatif saya hanya sekedar pernah dengar, dan itu yang dalam bahasa Jawa sering saya katakan, ilmunya apa Prof? Oh nek kui ilmu TK. Apa itu ilmu TK? Ilmu TK tentu bukan ilmu taman kanak-kanak, tapi ilmu tahu krungu. Dengar sih pernah, dengarnya sih gini. Masa dengan ilmu dengar sih pernah dengar kita mau membuat sebuah konsep baru? Saya rasa ya agak tidak mungkin. Karena itu nasihat saya adalah masuklah dalam parent disiplinmu, masuklah dalam disiplin indukmu, lalu berilah warna dalam ilmumu itu dengan warna-warna dari ilmu lain. Mungkin warna sosiologis, mungkin warna psikologis, warna religi, dan lain sebagainya. Karena itu kawan-kawan sering saya bilang, termasuk para mahasiswa saya di Undip, di Unika Widya Mandala, juga kawan-kawan di Universitas Tanjung Pura, juga kawan-kawan saya yang ada di program doktor di USU, bahkan di Unsia Siakuala, sering saya mengatakan begini, coba kalian lihat contoh apa yang dibuat oleh Dr. Hendar. Bagaimana beliau membangun membangun sintesa konsep barunya. Dia mengakar pada ilmu manajemen, tetapi memberi sifatnya dia boleh ambil dari ilmu lain, ilmu agama, sehingga keluarlah konsepnya kalau tidak salah namanya religiocentric positional advantage. Ya, keunggulan posisional yang religiocentric, yang bernuansa agama, berkekasan agama, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih gampang daripada kita membuat konsep kita dalam ilmu psikologi atau sosiologi, padahal kita bukan psikolog, kita bukan sosiolog. Itulah sebabnya sering sekali saya katakan pada para mahasiswa S3 saya dimanapun, yaitu apa? Jangan menambah psikolog gadungan. Jadilah ilmuwan manajemen yang bermartabat daripada kalian menjadi psikolog gadungan. Mengapa? Ya tanpa modal lah, kira-kira begitu. Apalagi saya biasa mengatakan begini, kalian tulis dalam ilmu psikologi dan saya pembimbingnya. Coba bayangkan, itu sama persis dengan apa? Si buta menuntun si buta. Kalian bukan psikolog ngomong mengenai psikologi, saya bukan psikologi mau membimbing orang tulis mengenai sesuatu yang psikolog. Sebenarnya enggak. Saya enggak mau masuk dalam perangkap yang namanya si buta menuntun si buta. Tapi kalau kalian mau masuk pada ilmu manajemen lalu memberi sifat lain, oh ya oke, kita bisa mengeksplorasi pikiran kita dengan demikian bagusnya, yaitu apa? Ilmu manajemen diberi sebuah karakter, diberi sebuah warna, diberi sebuah sifat dari apa?
ilmu agama boleh, ilmu sosiologi boleh, bahkan dari ilmu fisika. Kami membuat konsep, yaitu kami meminjam dari ilmu fisika. Apa konsepnya? Konsepnya adalah Techno Resonance Innovation Capability. Semua tentu paham, kalau kita belajar mengenai gema, belajar mengenai resonansi, pasti akar ilmunya ada di fisika. Atau ada di ilmunya di Fakultas Matematika dan Sains, kira-kira demikian. Tetapi kita bisa menangkap sifat dari itu. Nah, sifat gema itu yang mau kita lekatkan pada konsep kita, sehingga jadilah nanti di marketing ada namanya brand resonance. Atau yang barusan kami buat, kami katakan konsepnya adalah Techno Resonance Innovation Capability. Kapabilitas menginovasi yang bisa menggemakan atribut-atribut teknologi sebagai daya tarik atau sebagai penarik konsumen. Consumer attractor-nya adalah itu. Kalau ada gema-gema teknologinya kuat, wah kayaknya konsumen akan suka. Kita bisa melihat contoh, kalau kita membeli produk-produk HP atau laptop, saya rasa kita akan merasakan resonans teknologi pada produk itu. Dan itu menjadi salah satu daya tarik dari produk itu. Jadi karena itu saya mengatakan sekali lagi bahwa masuklah dalam cabang ilmumu atau dalam parent disiplinmu, dan eksplorlah itu untuk mendapatkan sesuatu yang memberi warna pada inovasi pikiran, atau memberi warna pada novelty yang kita mau lahirkan. Yang kedua adalah boleh masuk pada ranah ilmu lain, tetapi jangan menggarap konten ilmu itu, tetapi adopsilah karakter dari ilmu itu. Mungkin dengan mengadopsi karakter itu, kita bisa menyumbang sesuatu yang baik bagi ilmu kita. Baik, silakan mari kita mencoba ya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan untuk kawan-kawan semua. Selamat mencoba.